Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Raina Densya Putri dengan NIM 2523 1010 1210 dari kelas B. Saya Nafila Rubatu Najwa, NIM 2523 1010 1169 dari kelas B. Jadi di sini kita akan take video untuk istilah-istilah anatomi, arah gerakan anatomi. Jadi kita di sini mau ngejelasin istilah-istilah dalam anatomi. 1. Anterior, lebih dekat ke depan. 2. Medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. 3. Superior, bagian atas. 4. Dextra, bagian kanan. 5. Ventral, bagian depan. Ruas tulang belakang. Yang keenam ada internal, yaitu bagian dalam. Lalu yang ketujuh ada proksimal, itu lebih dekat ke pangkal tubuh. Lalu yang kedelapan itu adalah parietal, yaitu lapisan luar. Lalu ada superficial, itu dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Lalu yang ke-10 ada horizontal, yaitu bidang datar. Lalu yang ke-11 ada transversal, yaitu potongan melintang. Lalu ada posterior, lebih dekat ke bagian belakang. Lalu 13 ada lateral, yaitu bagian samping menjauhi bidang median. Lalu yang ke-14 ada inferior, bagian bawah. Lalu sinistra, itu bagian kiri. Lalu ada dorsal, yaitu bagian belakang ruas tulang belakang. Lalu yang ke-17 ada eksterna, yaitu bagian luar. Yang ke-18 ada distal, yaitu ujung atau menjauhi batang tubuh. Lalu yang ke-19 ada perifer, yaitu pinggir atau tepi. Lalu yang ke-20 ada visceral, yaitu lapisan bagian dalam. 21. Profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. 22. Vertika, bidang tegak. 23. Longitudinal, potongan memanjang. 24. Sentral, bagian tengah. 25. Ascendent, bagian naik. 26. Descendant, bagian turun. 27. Kranial, bagian kepala. 28. Kaudal, bagian ekor. 29. Palmar, ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. 30. Plantar, ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. Lalu yang ke-31 ada ulnar, yaitu adalah ke arah ulna atau tulang hasta. Yang ke-32 ada radial, ke arah radius atau tulang pengumpil jari manis. Lalu yang ke-33 ada tibial, yaitu ke arah tibia, yaitu adalah tulang kering. 34 ada fibular, ke arah fibula, tulang betis. Di sini kita akan menjelaskan istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. A. Prosesus, nama umum untuk taju atau tonjolan. B. Spina, taju yang tajam seperti duri. C. Tuber, yaitu benjolan bulat. D. Tuberculum, yaitu benjolan bulat yang kecil. E. Crista, yaitu gerigi atau tepi. F. Pecten, bagian pinggir yang menonjol. G. Condylus, tonjolan bulat di ujung tulang. H. Epicondylos, yaitu benjolan pada condylus. I. Cornu atau tanduk. J. Linea atau garis. Yang kedua ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung. A. Fossa, nama umum. Fossula adalah fossa yang kecil. Fovea adalah fossa yang kecil. D. Ada foveola, adalah fovea yang kecil. Lalu ada sulcus, yaitu alur. Dan incisura, yaitu takik. Yang ketiga, istilah anatomi yang menyatakan lubang saluran ruangan. A. Foramen, yaitu lubang. B. Fissura, yaitu celah. C. Apertura, yaitu pintu. D. Canalis, yaitu saluran. E. Ductus, yaitu pembuluh. F. Meatus, yaitu liang. G. Cavum, yaitu rongga. H. Cellula, yaitu ruang kecil. Jadi kita di sini mau ngejelasin posisi anatomi, yaitu posisi anatomi atau berdiri di mana tubuh lurus menghadap dengan pandangan lurus menghadap ke depan, dengan tangan di samping mendekati tubuh, lalu dengan telapak tangan menghadap ke depan, dengan kaki yang lurus tegak seperti ini. Jadi di sini kita akan menjelaskan posisi di mana tubuh berbaring terlentang dengan
kepala pandangan lurus ke depan, lalu tangan ada di samping kiri, sama seperti posisi anatomi, tapi bedanya kita di ini horizontal daripada vertikal. Yang ketiga ada posisi prone di mana punggung menghadap ke atas, lalu tangan ada berada di samping. Iya, tetap ngerjain tugas muka aja. menghadap ke bawah, pandangan menghadap ke bawah, sama Emang yang tiga tetap seperti tulis dodi ya? Bukan posisi ganti nurse ya? ini adalah vertikal. Keempat Iya. ada posisi litotomi di mana tangan melentang seperti sayap, lalu kaki di bagian paha itu horizontal dan ini vertikal. Yang pertama ada gerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi melipat sendi, terus ekstensi meluruskan sendi. Yang kedua ada adduksi mendekati badan, abduksi menjauhi badan. Lalu yang ketiga ada rotasi, yaitu memutar sendi seperti ini. Ini ada sirkumduksi, yaitu gabungan antara fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi. Lalu ada elevasi, yaitu mengangkat bahu. Lalu eversi itu depresi menurunkan bahu. Lalu ada inversi seperti kaki masuk ke dalam. Lalu ada eversi, kaki melipat keluar. Lalu ada pronasi, tangan menghadap. Supinasi, tangan menghadap ke bawah. Lalu ada endorotasi, yaitu tangan memutar ke dalam. Lalu ada eksorotasi, itu yang keluar. Lalu gerakan kaki, yaitu ke atas, itu namanya dorsi, ke bawah itu melantar. Lalu ada suku atau aksi gerakan, yaitu sagittal, itu membedakan antara kanan dan kiri, dekstra dan extenstra. Lalu ada transversal, ini membedakan antara atas dan bawah. Lalu ada frontal, yaitu membedakan depan dengan belakang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.